Di desa terpencil bernama Sunyaragi, sebuah rumah tua di pinggir hutan menjadi saksi bisu pembunuhan yang menggemparkan warga. Pak Rahmat, seorang petani kaya yang dikenal dermawan, ditemukan tewas mengenaskan di ruang tamunya. Dan di sampingnya terdapat pisau berlumuran darah. Tidak ada tanda-tanda perampokan, semua barang berharga masih ada. Polisi desa yang dipimpin Pak Budi segera turun tangan, tapi kasus ini tak kunjung menemukan titik terang. Semua saksi mengaku tidak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Warga mulai takut, mengunci pintu lebih awal, dan saling menaruh curiga. Desas-desus beredar bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Ada yang mengatakan Pak Rahmat dibunuh karena dendam lama, ada pula yang percaya ini ulah makhluk halus. Namun, penyelidikan menunjukkan sesuatu yang lebih aneh. 1. Tidak ada jejak kaki asing di sekitar rumah, seolah pelaku datang dan pergi tanpa meninggalkan tanda. 2. Pintu dan jendela tidak rusak, menunjukkan korban mungkin mengenal pelakunya. 3. Tidak ada sidik jari di pisau, seolah-olah pelaku memakai sarung tangan atau tidak memiliki sidik jari sama sekali. Polisi desa semakin kebingungan. Fitnah mulai menyebar, dan perhatian warga tertuju pada Bu Siti, istri Pak Rahmat. Selama ini, ia dikenal sebagai perempuan pendiam yang jarang keluar rumah. Ada rumor bahwa pernikahan mereka tidak bahagia, dan Bu Siti pernah berkata, "Aku lebih baik sendiri." Namun, saat diinterogasi, Bu Siti menangis terseduh-seduh. "Aku tidak membunuh suamiku. Aku sedang di rumah ibuku malam itu." Ucapan ini diperkuat oleh ibunya dan beberapa tetangga. Ia memiliki alibi kuat. Jika bukan Bu Siti, lalu siapa? Beberapa hari setelah itu, seorang warga bernama Rudi menemukan sesuatu di sungai dekat desa, selembar kertas kusam yang setengah basah. Isi surat itu, "Aku tahu siapa pembunuhnya, tapi aku juga dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padaku, cari di hutan dekat batu besar." Sontak desa semakin gempar, Rudi segera melapor ke polisi. Di hari yang sama, warga menemukan jasad seseorang di tepi sungai, Joni, seorang petani muda yang dikenal suka menggali informasi. Jasadnya mengambang dengan kepala terluka. Apakah Joni tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui? Pak Budi bersama beberapa warga pergi ke lokasi yang disebut dalam surat. Mereka menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Di balik semak-semak dekat batu besar, terdapat kain dengan bercak darah kering dan sebuah jam tangan mahal yang dikenal milik Dani, anak angkat Pak Rahmat. Dani langsung menjadi tersangka utama. Tapi, saat diinterogasi, ia bersikeras tidak bersalah. "Jam itu memang milikku, tapi aku kehilangan sejak seminggu lalu." Benarkah ia kehilangan jamnya, atau ini hanya alibi belaka? Saat kasus semakin rumit, muncullah seorang saksi yang tak terduga, Eyang Surti, nenek buta di desa. Ia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, "Aku memang tak bisa melihat, tapi aku mendengar langkah-langkah aneh malam itu. Ada 2 orang di rumah Pak Rahmat sebelum ia terbunuh." Jika benar ada 2 orang, berarti ada kemungkinan bahwa pembunuhnya bekerja sama dengan seseorang. Di luar dugaan, Bu Siti tiba-tiba datang ke kantor polisi dengan wajah ketakutan. "Aku harus bicara," katanya. Ia mengaku pernah mendengar suaminya bertengkar dengan seseorang lewat telepon beberapa hari sebelum kematian. "Aku tak tahu siapa orang itu, tapi suamiku mengatakan, kalau kau terus mengancam, aku akan membongkar semuanya." Apakah ini motif pembunuhan? Saat semua orang masih saling curiga, tiba-tiba seorang pemuda desa bernama Bayu, yang dikenal sebagai pemuda biasa, datang dan berkata, "Aku tahu siapa pembunuhnya." Semua orang terdiam. Bayu dikenal sebagai orang biasa yang tak pernah terlibat dalam urusan besar. Bagaimana mungkin ia tahu sesuatu yang bahkan polisi tidak tahu? Bayu menjelaskan bahwa malam itu ia diam-diam sedang berburu di hutan dan melihat seseorang keluar dari rumah Pak Rahmat. Orang itu adalah Pak Budi, kepala polisi desa sendiri. Semua orang terkejut. "Bohong," teriak Pak Budi. Namun, Bayu melanjutkan, "Aku melihatmu membuang sesuatu ke sungai malam itu. Aku tidak yakin sampai aku mendengar tentang surat misterius Joni. Jadi, aku mencari ke sungai dan menemukan ini." Bayu mengeluarkan sarung tangan dengan noda darah. Pak Budi akhirnya menyerah dan mengakui segalanya. Ia membunuh Pak Rahmat karena Pak Rahmat tahu rahasianya, bahwa ia selama ini terlibat dalam penyelundupan kayu ilegal dan korupsi dana desa. Joni yang mengetahui fakta ini juga dibungkamnya.
Setelah semua terbongkar, warga lega namun tetap terkejut. Bayu, seorang pemuda biasa yang selalu dianggap remeh, justru menjadi pahlawan dalam mengungkap misteri yang tak terpecahkan. Namun, sebelum cerita benar-benar berakhir, Bu Siti mendekati Bayu dan berkata, "Aku tahu kau bukan sekadar pemuda biasa. Kau sebenarnya adalah..." Tapi Bayu hanya tersenyum dan berjalan pergi, meninggalkan desa yang kini tak lagi dihantui misteri. Siapa sebenarnya Bayu? Apakah ia seseorang dengan masa lalu yang tersembunyi? Cerita ini menyisakan misteri kecil. Tuliskan komentar Anda siapa sebenarnya Bayu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share jika Anda suka video ini.